a heavy heart, trying to hold it all, falling apart. In this life I give my very best, but I need your strength to find my rest. In every moment, every breath I take, hide my choices for my future's sake. I need you in everything I do, in my work, in my soul, I lean on you. When I lead, when I fall, when I don't know how, Lord, be my wisdom right here and now. Oh Jesus, I'm holding on to you. Dan doa penutup nanti dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Irwan Setiawan. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, waktu berjalan terus, seberapa kita yang hadir, kita menaikkan pujian. Haleluya. Roh yang hidup bagiku, Roh Allah yang hidup berikanku, turunlah harapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup berikanku, turunlah harapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolokkan mata yang buta. Jadikan hidupku halatku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Kita mengucapkan pujian dengan iman. Nanti dari pujian saya minta dengan hormat Bapak Pendeta, Bapak Pastor putar-putar berdoa untuk doa pembukaan. Roh Allah yang hidup bagiku, Roh Allah yang hidup berikanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup bagiku, amen. Roh Allah yang hidup berikanku, turunlah harapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolokkan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatku, dipenuhi uripan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lagi katakan roh, membebaskan hidup yang terbelang. Amin. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Baik, Silakan hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita habiskan ibadah kita pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada tergabung di wadah PMD, telah bermufakat Tuhan menghampiri-Mu, telah bermufakat ya Allah untuk terhubung dengan Engkau, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menerima penugasan Tuhan di sepanjang panggilan kami sebagai anak Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu boleh melawat kami, memulihkan kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami bincangkan sepanjang ibadah ini Tuhan, sungguh boleh menambahkan hikmat, wibawa, dan kuasa Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, yang mengambil bagian dalam memimpin acara ini Tuhan, yang memimpin kami dalam pujian, mari beri roh pujian atas hamba-Mu, berkati jari jemarinya ya Tuhan, untuk menjadi berkat dan di saat dia memetik gitar yang sedang digunakan ya Allah, berkati roh, jiwa, dan pikirannya, biar nampaklah Tuhan lewat pelayanannya pagi hari ini atas kami semua yang sedang berkumpul ya Allahku. Bahkan narasumber yaitu hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebagai speaker pagi hari ini, hikmat Allah menyertainya, mujizat Tuhan boleh nyata bagi kami yang mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini. Di saat kami ditegur Tuhan atas kesalahan kami, bantu kami Tuhan untuk memperbaiki hati dan hidup kami, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, pakai hati pikiran hari ini bagi kami, untuk kami boleh lagi berkemenangan atas segala pergumulan atau pelayanan kami. Istri anak-anaknya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan pendoa syafaat juga Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk mengalirkan berkat-Mu, untuk memampukan dia meminta kepada Tuhan apa saja hari-hari ini yang dirindukan oleh PMD boleh terjadi, yaitu mengeksekusi setiap program yang akan dikerjakan oleh PMD ini. Berkati juga Tuhan pendoa penutup nanti, dan durasi 2 jam ke depan Tuhan hadirlah, dan berikan kami keseriusan Tuhan untuk dalam persekutuan 2 jam ke depan ini. Nampak Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, demikian fasilitas yang kami pakai, handphone, laptop, apapun Tuhan, mari Kau berkati. Mari Engkau kuduskan Tuhan, supaya berfungsi maksimal Tuhan, dan kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, supaya belenggu-belenggu dosa itu tidak menghambat kasih anugerah-Mu bagi kami di hari-hari ini. Terima kasih pengampunan-Mu, kami lepaskan juga pengampunan atas orang lain yang berbuat jahat bagi kehidupan kami. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami habiskan saat teduh ini Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami kembalikan hamba-Nya. Kita bersorak di hadapan Tuhan. Amin.
Kita naikkan pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami lagi. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, ya Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, ya Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Oke, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, ya Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Baik, sudah dikasih Tuhan, saya percaya kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Nanti di akhir pujian saya serahkan kepada hambanya untuk doa dan kebenaran firman Allah. Kita naikkan pujian. Haleluya. Tuhan engkau memilih sebelum ku ada, jemarimu yang menangku serupa gambaranku. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun engkau tak pernah lalai mencari diriku. Dari atas. Tuhan engkau memilihku, amin, amin. Sebelum ku ada, jemarimu yang menangku serupa gambaranku.
Sebelumku mengenalmu, hubungan hidupku, namun engkau tak pernah lalai mencari diriku. Tak sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh napasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Tak kusangka, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altar. Ku sadari semua ini menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh napasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Biar seluruh napasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Raja. Lagi katakan, oh, biar seluruh napasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Kepada hambanya saya persilakan waktu dan kesempatan. Haleluya, selamat melayani. Tuhan berkati. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau, Yesus, adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau dalam kealahan-Mu telah rela mengambil rupa seorang manusia dan datang ke bumi ini. Bahkan Engkau rela untuk mati di salib menggantikan kami, menebus dosa-dosa kami. Dan bukan hanya Engkau datang menyelamatkan kami dengan mati di kayu salib untuk menggantikan kami, tetapi juga Engkau memberikan kami Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, dalam hidup kami, yang menuntun, menguatkan, dan memberikan pertolongan untuk kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah bergabung bersama-sama dalam doa lewat Zoom ini. Biar Engkau memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Ini kali pertama saya diundang untuk bergabung dan melayani di PMD ya, pelayanan misi desa.
Puji Tuhan, saya lihat lumayan banyak ini pesertanya, ada 23 orang, dan saya berasumsi semua yang hadir di sini adalah pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, karena namanya pelayanan misi desa. Baik, ini adalah minggu-minggu Pantekosta, minggu pencurahan Roh Kudus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat 8. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini ayat tema khotbah dalam minggu-minggu ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga menjelang hari peringatan turunnya Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8, tidak akan kita dapatkan kekayaannya kalau melepaskan dari konteks Kisah 1 ayat 8, itu memang dimulai dari ayat 4. Ayat 4 dan ayat 5 terjadinya di kamar loteng di Yerusalem. Sedangkan ayat 6, ayat 7 dan 8, dan seterusnya ayat 9 sampai ayat 11, itu terjadi di Bukit Zaitun setelah Tuhan Yesus, atau sesaat ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Jadi sebenarnya bagian yang kita baca tadi, ayat 4 sampai ayat 8 Kisah Rasul 1, itu adalah percakapan terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan tentu kita tahu yang namanya percakapan terakhir itu pasti adalah percakapan atau kata-kata yang sangat penting dari orang yang tidak akan berjumpa dengan kita lagi. Ada nasihat-nasihat terakhir begitu, petuah-petuah terakhir dari orang yang, contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang tua kita, opung kita, kakek nenek, itu kalimat terakhir mereka sebelum dipanggil Tuhan pasti akan diingat sampai akhir, pasti akan diingat terus oleh kita. Nah, ayat 4 dan ayat 5, Tuhan Yesus sedang mencurahkan isi hatinya, sedang mau mengatakan hal-hal yang penting sesaat sebelum dia terangkat ke surga. Dan ini mengenai Roh Kudus. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Tuhan Yesus bicara tentang Roh Kudus, tentang janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendirian, tetapi akan diberikan penolong yang lain yang akan menolong dan memampukan murid-murid untuk melanjutkan pelayanan, yang akan memampukan murid-murid, bahkan memberikan mereka kuasa yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat, melakukan berbagai macam kesembuhan-kesembuhan, melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler itu karena Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan sebenarnya sedang mengatakan begini, kuasa yang sama yang telah memampukan aku dalam pelayanan akan ku berikan kepadamu. Dan di ayat 8, ketika di Bukit Zaitun, Tuhan juga menekankan, ini perkataan terakhir dari Tuhan Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi mari kita lihat respon dari murid-murid. Apa respon dari murid-murid? Bolehkah bapak-bapak, ibu-ibu baca dengan suara keras, walaupun tidak harus menyalakan speakernya, tidak juga harus unmute, tapi dari tempat masing-masing kita lihat ayat 6. Apa respon murid-murid di ayat 6? Baca bersama, 1, 2, 3. Respon murid-murid bilang gini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya mau tanya, nyambung tidak apa yang diresponi, apa yang dikatakan murid-murid di ayat 6 dengan topik yang sedang Tuhan Yesus bicarakan? Ayat 4 dan ayat 5, Tuhan Yesus bicarakan, kalian tidak boleh kemana-mana, jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu di Yerusalem, sambil menantikan janji Bapa, yaitu akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Dan ayat 8 dibalikkan lagi, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Tetapi respon murid-murid ternyata tidak nyambung. Murid-murid berpikirnya lain. Akan repot kalau kita bicara dengan orang yang tidak nyambung. Kita bicara tentang ibadah, kita bicara tentang kebaktian, kita bicara tentang pelayanan, tiba-tiba orang yang kita ajak ngomong itu bicara tentang lapo misalnya, bicara tentang makanan, bicara tentang restoran, nggak nyambung sama sekali, nggak enak. Seperti itu yang terjadi di sini. Murid-murid responnya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid sebenarnya sedang ngomong begini, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli dengan persoalan yang kami hadapi? Kami ini orang Israel sedang dalam penjajahan Kekaisaran Romawi. Kami tertindas. Kami bangsa yang dijajah. Sebenarnya murid-murid ngomongnya, Tuhan, kami ada masalah yang besar. Kami minta kepadamu, Engkau pedulilah kepada kami. Ini bukan cuma masalah pribadi, ini bukan cuma masalah keluarga, tapi ini masalah bangsa kami. Masa sih Engkau tidak peduli?
Makanya Tuhan tolong, pulihkanlah kerajaan bagi Israel. Merdekakanlah kami dari penjajahan Israel, penjajahan Romawi. Kami bangsa Israel sedang dijajah. Kami bangsa Israel sedang dalam penindasan. Pulihkan, merdekakan, bebaskan kami. Yang ada di hati murid-murid ternyata adalah persoalan, adalah masalah. Dan mereka minta, Tuhan, selesaikanlah masalah kami. Dan ini ada sense of urgency. Ada apa? Urgent. Ini harus sekarang ini. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini, maukah Engkau sekarang ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Tuhan jawabnya, responnya apa di ayat 7? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Beberapa teolog, beberapa ahli teologi dan pendeta-pendeta seringkali menafsirkan ayat 7 itu adalah tentang akhir zaman, tentang pengangkatan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi sebenarnya ayat 7 adalah jawaban langsung dari ayat 6. Ayat 7 adalah jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan murid-murid di ayat 6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan murid-murid. Tuhan jawab apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui kairosnya dan kronosnya. Kira-kira seperti itu Tuhan bilang. Engkau tidak perlu mengetahui kapan waktunya Aku akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Ya kan, karena yang ditanya adalah maukah engkau pada masa ini? Maukah engkau sekarang ini? Dan Tuhan jawab, engkau tidak perlu mengetahui kapan, masa dan waktunya, kapan. Nah, perlu tahu, Bapa yang menetapkanmu. Nah, ini juga sebagai bahan khotbah yang bagus untuk bapak-bapak, ibu-ibu tentu saja. Saya berikan ilustrasi. Biasanya, kalau kita, ini nggak enak ini ya, kalau tidak ada respon. Biasa, saya suka kalau pas khotbah di depan jemaat, interaksinya bagus, responnya ada. Gini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, minta pertolongan Tuhan, lalu jawaban doanya 2 tahun misalnya. 2 tahun baru dijawab. Itu lama atau cepat jawaban doanya? Lama, Pak. Lama. Lama ya? Oke. Kalau 20 tahun? Sangat lama. Iya, betul. Kalau 2 tahun saja lama, apalagi 20 tahun. Sangat lama. Nah, mari kita lihat. Doa yang paling lama yang dijawab Tuhan. Menurut teolog, beberapa ahli teologi dan juga dari catatan sejarah,
banyak yang setuju bahwa Tuhan Yesus sebenarnya kelahirannya tidak tepat di tahun 0, tapi lebih banyak yang sepakat kelahiran Tuhan Yesus kira-kira di tahun 4 atau tahun 3 sebelum Masehi. Lalu 30 tahun, usia 30 tahun Tuhan Yesus memulai pelayanan 3,5 tahun. Total 33,5 tahun Tuhan Yesus ada di bumi. Jadi, kalau menurut perkiraan kelahiran Tuhan Yesus sekitar tahun 4 atau tahun 3 sebelum Masehi, maka Kisah Para Rasul 1, Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu terjadi sekitar tahun 29 Masehi atau tahun 30 Masehi. Nah, anggaplah di tahun 30 Masehi. Di tahun 30 Masehi, murid-murid minta gini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang diminta adalah Israel merdeka. Dan permintaannya pada tahun 30 Masehi. Sekarang saya mau tanya lagi. Dan mohon dijawab. Ini gampang, tinggal di googling saja, cari di Google. Itu ketahuan jawabannya. Tahun berapa Israel merdeka? 48. 8 Mei 1948. Betul. Israel merdeka tahun 1948. Mereka berdoa, murid-murid berdoa, Tuhan, pulihkanlah kerajaan bagi Israel. Dan doanya pada tahun 29 Masehi. Terjawab doanya tahun 1948. Jadi berapa tahun mereka harus menunggu sampai doa mereka dijawab oleh Tuhan? Hampir 2000 tahun. Betul. 1919 tahun. Hampir 2000 tahun mereka menunggu, baru doanya dijawab oleh Tuhan. Kalau begitu dengan perspektif ini, doa kita 2 tahun baru dijawab. Dibanding dengan Kisah Rasul 1, maka doa yang dijawab 2 tahun, ternyata itu cepat dijawabnya. Dibanding dengan doa murid-murid. Nah, Tuhan sebenarnya sedang bilang begini kepada murid-murid. Engkau jangan tanya kapan aku akan memulihkan keadaanmu. Kan ini permintaannya adalah Tuhan, tolong kami. Lepaskan kami dari masalah. Lepaskan kami dari persoalan. Lepaskan kami dari penjajahan, bebaskan kerajaan kami, bebaskan Israel, merdekakan Israel. Dan Tuhan bilang, jangan tanya kapan waktunya. Nah, barulah kita dapat keindahan ayat 8. Ayat 8 dimulai dengan kata apa? Ayat 8 dimulai dengan kata tetapi. Bahasa aslinya di ayat 8 ini A-L-L-A. Tetapi. Nah, tetapi itu adalah kata pengalihan. Jadi kalau dalam satu kalimat ada 2 anak kalimat. Kalau ada kata tetapi, maka anak kalimat pertama akan hilang artinya kalau ada kata tetapi.
yang difokuskan pada anak kalimat kedua. Contoh begini, Bapak itu memang baik sih orangnya, tetapi, nah, yang kalimat pertama atau anak kalimat pertama langsung hilang artinya, karena ada kata tetapi. Restoran itu enak sih, tetapi, nah itu. Kalimat keduanya itu yang menjadi utama. Begitu juga dengan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan Yesus sebenarnya sedang bilang begini, jangan tanya kapan aku akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Jangan tanya kapan aku akan menjawab doamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus adalah yang lebih besar daripada persoalan mereka. Ilustrasi lain. Kalau kita naik gunung, misalnya apa namanya? Kalau di daerah Bogor itu saya lihat ada yang dari Bogor ya, terus ini apa? Hamba-hamba Tuhan ada yang dari Bogor di sini saya lihat tadi. Ya, ini ada namanya Pak Brahmana Sembiring Bogor. Nah, kalau di Bogor itu yang gunung yang tinggi di Bogor, di sekitar Bogor, puncak area puncak, daerah puncak gitu, atau Bogor, itu gunung apa? Ada Gunung Salak, ada Gunung Gede juga, Gede Pangrango. Kalau kita ada di lembah, maka kita akan lihat gunungnya pasti tinggi dan besar. Dari bawah kita lihat ke atas, gunungnya tinggi dan besar. Tetapi coba saudara membayangkan diri, besoknya kita naik pesawat dan dari ketinggian awan-awan kita lihat ke bawah. Pas pesawatnya lewat di atas Gunung Gede Pangrango itu, kita lihat ke bawah, Gunung Gede Pangrangonya, itu kalau lihat dari atas, dari pesawat, dari ketinggian awan-awan, maka kita lihat ke bawah, Gunung Gede Pangrango pasti akan kelihatan kecil. Kalau dari lembah kita lihat ke atas, wah gunungnya tinggi dan besar. Tapi kalau dari atas, dari ketinggian awan-awan, kita lihat ke bawah, gunungnya menjadi kecil. Beberapa kali saya ke Amerika dan satu kali di tahun, wah ini sudah cukup lama, di satu saat pilot itu bilang begini, waktu dari Amerika mau ke Jakarta, pilotnya pas ngomong itu di bagian kanan, di bawah bagian kanan, di sisi kanan, kalau lihat ke bawah itu adalah gunung tertinggi di Alaska katanya. Wah, gunung tertinggi di Alaska. Saya lihat ke bawah, kebetulan saya duduknya di samping jendela di bagian kanan. Jadi saya lihat ke bawah, wow, yang dibilang gunung paling tinggi di Alaska ternyata sangat kecil di bawah saya. Dan waktu itu memang lagi ada persoalan dan Tuhan bicara pada saya, Yeri,
seperti itulah gunung persoalanmu. Injak-injaklah. Dalam hati saya bilang, oh haleluya. Dengan iman saya injak itu dari atas ya, dari pesawat. Persoalan saya ada di bawah telapak kaki saya. Persoalan saya ada di bawah saya. Saya lebih tinggi dari persoalan saya. Saudara-saudara, seringkali kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, tidak lepas dari masalah yang bertubi-tubi datang. Dan kita bagaikan murid-murid di ayat 6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita bilang, Tuhan, masakan Engkau tidak peduli dengan persoalan kami? Tuhan, masakan Engkau akan terangkat ke surga dan kami ditinggalkan sendiri dengan masalah kami? Tetapi yang Tuhan mau sebenarnya adalah memberikan kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus bagaikan sayap Raja Wali yang akan mengangkat kita terbang naik dan naik dan naik tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, dan dari ketinggian kemuliaan Tuhan kita akan lihat ke bawah, kita akan lihat gunung persoalan kita tidak lagi besar tetapi menjadi kecil. Dan kita akan dapat berkata begini, silakan, bukan hanya satu gunung persoalan, tapi 10 gunung persoalan berjejer berturut-turut. Saya tidak dipengaruhi dengan gunung persoalan, karena posisi saya lebih tinggi dari gunung persoalan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Itulah sebabnya ayat 8 bilang begini, tetapi Tuhan Yesus seperti sedang mengatakan, jangan kamu pikirkan persoalanmu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi aku akan memberikan engkau kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau terbang tinggi melebihi ketinggian gunung persoalanmu. Haleluya. Aku akan memberikan engkau kuasa sehingga engkau akan sanggup menanggung persoalanmu. Kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas kamu. Hasilnya apa? Kamu akan menjadi saksiku. Nah, izinkan saya bertanya. Ketika Tuhan Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku. Dan memang terbukti setelah Roh Kudus turun, rasul-rasul menjadi saksi Tuhan. Baik di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi, tetapi menjadi saksi. Pertanyaan saya, mereka menjadi saksi, mereka menjadi berkat, itu sesudah doa mereka dijawab Tuhan atau sebelum doa mereka dijawab Tuhan? Permintaan mereka, doa mereka ada di ayat 6. Mereka menjadi saksi Tuhan setelah menerima Roh Kudus. Mereka menjadi saksi Tuhan. Pertanyaan saya, sesudah doa mereka dijawab atau sebelum doa mereka dijawab? Bahkan sebelum doa mereka dijawab oleh Tuhan, mereka sudah menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Biasanya orang Kristen bersaksi
kalau doa mereka sudah dijawab oleh Tuhan. Biasanya di gereja, apalagi kalau pergantian tahun tanggal 31 Desember begitu, jemaat berdiri dan bilang, saudara-saudara, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan selama setahun ini, bagaimana Tuhan menjawab doa saya. Kalau ada gereja-gereja yang Bapak Ibu layani, yang biasanya kalau di gereja yang beraliran Pantekosta itu masih ada yang kasih kesempatan untuk jemaat bersaksi. Walaupun sekarang sudah agak jarang juga. Tapi biasanya kalau ada kesempatan untuk bersaksi, jemaat pasti bilang, saya akan menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan, Tuhan menolong saya, Tuhan menjawab doa kami, Tuhan memberikan berkat, Tuhan menolong saya naik pangkat, dan seterusnya. Tetapi kisah 1 ayat 8, ini unik. Kamu akan menjadi saksiku, bahkan sebelum doamu dijawab oleh Tuhan. Doa mereka dijawab nanti 1919 tahun berikutnya. Hampir 2000 tahun doa mereka tidak dijawab, belum dijawab, tapi mereka menjadi saksi. Saudara tahu, situasi yang mereka alami bahkan menjadi lebih sulit. Nanti kita akan baca di ayat 8, di pasal 8. Bukannya mereka mendapat pemulihan, bukannya masalah mereka diselesaikan oleh Tuhan. Sebaliknya, terjadi penganiayaan, terjadi penderitaan. Orang Yahudi non-Kristen, orang Israel non-Kristen, itu menganiaya orang Kristen, menganiaya orang-orang Yahudi Kristen. Bahkan pada tahun 70 Masehi, jadi sekitar 40 tahun sesudah mereka berdoa di ayat 6 itu, Israel diserbu oleh tentara-tentara Kekaisaran Romawi, tentara-tentara Romawi menyerbu Israel, dan Israel rata tanah, Israel hancur. Bahkan buku dari Flavius Josephus, dalam buku sejarah yang ditulis oleh Josephus bilang, pada saat itu tahun 70 Masehi, keganasan Jenderal Titus dengan legiun Romawinya membunuh orang-orang Yahudi, dan darah yang mengalir di kota Yerusalem itu sudah setinggi lutut. Darah yang mengalir di jalan-jalan di kota Yerusalem setinggi lutut. Sejarah mencatat situasi makin buruk, situasi makin tidak bertambah baik, tapi justru makin buruk. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tetap menjadi saksi. Haleluya. Nah, karena ini pelayanan misi desa, saya tidak akan berhenti di sini, tapi saya lanjutkan dulu di bagian kedua nih, di kisah 8 bagian B-nya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata dan yang dipakai di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, itu bukan pengertian menjadi saksi dulu, bersaksi dulu, menginjil dulu di Yerusalem,
Kalau Yerusalem semuanya sudah diinjili, barulah ke Yudea. Kalau Yudea sudah, barulah ke Samaria. Kalau Samaria sudah, barulah ke ujung bumi. Tidak. Tetapi bukan hanya sequence, tapi lebih ke bersamaan. Memang ada sekuensi, ya, tapi jangan ditunggu nanti Yerusalem semua sudah bertobat baru lanjut ke Yudea. Penginjilan di Yerusalem itu bukan harus menunggu semua orang Yerusalem bertobat baru kemudian ke Yudea. Penginjilan Yudea di Kisah Rasul 8 sudah dimulai. Kisah Rasul 11 sudah ke Samaria. Dan Kisah 13 sudah ke ujung bumi. Sudah ke suku-suku lain di bangsa-bangsa lain. Tapi kita lihat yang menarik adalah ternyata Tuhan harus membuat murid-murid itu keluar dari Yerusalem lewat penganiayaan. Kisah 8, Kisah Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Nanti ada penganiayaan, barulah mereka keluar. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Pelayanan ke Yudea dan Samaria, Kisah 8 sampai Kisah 13, itu dilakukan sebelum seluruh Yerusalem bertobat menerima Injil. Mereka mengalami penganiayaan yang membuat jemaat-jemaat tersebar keluar. Jadi ternyata pelayanan ke desa ini, pelayanan misi ke desa, itu harus dilakukan. Dan dilakukannya jangan tunggu sampai ada penganiayaan terjadi. Lakukan amanat agung. Kisah 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, di sini di ayat 1 tadi, mereka semua kecuali rasul-rasul. Jadi mereka semua adalah jemaat. Jemaat tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan di ayat 4 setelah mereka tersebar, ayat 4 bilang mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jemaat tersebar dan tersebar sambil memberitakan Injil. Yang tersebar adalah jemaat dan jemaat memberitakan Injil. Kenapa rasul-rasul tidak mau tersebar? Kadang-kadang menjadi rasul, menjadi hamba Tuhan, kalau dalam konteks ini, itu suka tinggal dalam zona nyaman. Yang mengalami penganiayaan memang kebanyakan jemaat. Mereka kemudian tersebar. Walaupun nantinya akhirnya rasul-rasul semuanya tersebar. Bahkan rasul-rasul, mayoritas rasul-rasul mati syahid bukan di Yerusalem. Mereka tersebar. Tapi yang menarik, saya lanjut terus. Di Kisah Rasul 11.
Kisah Rasul 11 ayat 19 dibilang gini. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Saudara-saudara ini jemaat ya. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, ini jemaat yang sudah bermisi sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi maksudnya ke bangsa-bangsa lain. Bukan lagi di Yudea dan Samaria, tetapi ini sudah tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Sudah di luar wilayah bangsa Israel, sudah di luar Yudea, di luar Samaria, sudah sampai ke bangsa lain, ke ujung bumi. Nah, tetapi mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Saya baru kembali dari Amerika beberapa bulan yang lalu, dan waktu di Amerika itu memang pelayanan keliling dari New York, kemudian nyetir keliling sampai Los Angeles, jadi dari pantai timur ke pantai barat, lalu balik lagi ke daerah New York. Jadi itu keliling 5.000 km, balik lagi jarak yang sama. Jadi jemaat tersebar, dan mereka tersebar sambil memberitakan Injil. Dan sambil memberitakan Injil, mereka tersebar juga merintis jemaat. Ayat 20 saya bacakan, 2 menit lagi saya akhiri. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu kita tersebar bahkan sampai ke ujung bumi, sampai ke negara-negara lain. Yang pertama, murid-murid biasanya cari orang Yahudi saja, tapi setelah itu mereka juga mencari orang asli, orang orang setempat, penduduk setempat. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita tersebar dan memberitakan Injil bukan hanya ke orang Yahudi, bukan hanya ke sesama orang Kristen, tetapi juga memberitakan kabar baik kepada orang-orang non-Kristen. Haleluya. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini menjadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada MC. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Doa dulu, Pak. Doa untuk firman. Ya, kita doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah memberitahukan pada kami bahwa persoalan apapun yang kami alami, Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang jauh lebih besar daripada persoalan kami. Sehingga kami, walaupun belum dijawab doanya, tetapi kami sanggup untuk menjadi saksi Tuhan. Kami sanggup untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan bawa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, tanamkan ini dalam hati kami, dalam roh kami, menjadi kekuatan untuk kami, dan kami akan bagikan firman Tuhan ini juga untuk menguatkan jemaat-jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. With a heavy heart, trying to hold it all, falling apart.
In this life I give my very best, but I need your strength to find my rest. In every moment, every breath I take, guide my choices for my future's sake. I need